Kenapa semuanya? Sebelum kita lanjut belajar, karena ini waktunya menjelang siang, makanya anak diberikan sebagai motivasi, ya kan, supaya anak tetap semangat untuk belajarnya. Oke, kita mulai. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin belajar. Apa semuanya? Sebelum kita belajar, ambil absen dulu ya. Yang pertama, Aminah, Dirwa, Clarissa, oke, Khalil, Dirwa, oke, Melsa, oke, Messi, oke, Siti Fatimah, oke, Suci, oke, Manuel, oke, Aurel, Devantia Makro, Makrifah, Al-Huda, Dirwa, Akbar, Dian Ayu, apa nih? Azeti, ya, abang senang hadir semuanya. Semuanya apa? Kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran berpikir kritis. Berpikir kritis, materinya sudah ada sama apa? Mari kita pahami, mari kita lihat sama-sama. Itu tentang surat Al-Imran ayat berapa apa semuanya? 190 sampai 191. Kenapa semuanya? Itu tentang berpikir kritis. Coba kita baca ayatnya sama-sama. Apa semuanya? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqna hadza batila subhanaka qina azabannar. Ya, anak-anak semuanya, Bapak di sini mau membaguskan bacaan anak semua. Karena yang pertama tadi sudah kita baca, masih banyak anak yang masih kurang lah bacaannya gitu. Jadi di sini Bapak betulkan bacaan Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Mari kita simak anak semuanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna
Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar sadaqallahul azim. Dan apa itu sudah Pak baca. Ada lagi apa yang belum paham tentang bacaan surah Al-Imran ayat 190 sampai 191? Sudah semuanya? Sekarang kita masuk kepada hukum tajwidnya. Perhatikan apa materinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Di sini ada kalimat inna. Inna ini siapa yang tahu apa? Siapa yang tahu apa kalimat inna? Apa hukum tajwidnya? Idgham Guna. Idgham itu hurufnya waw ya mim nun. Sedangkan ini dengung inna. Apa hukum tajwidnya? Wajibal gunah. Coba tekankan di sana apa? Buat wajibal gunah. Di lembar bawahnya. Di bawahnya. Ya, di bawah. Oke. Di bawahnya pulang kan ada yang pulang deh. Enggak, di bawahnya pulangnya ada buat mana? Wajibal gunah. Berikutnya apa semuanya? Inna fi. Siapa yang tahu apa hukum tajwidnya? Fi ada namanya itu mat tobi itu dinamakan dengan apa? Mat asli, betul. Mat asli. Buat di situ tanda mana, kemudian buat mat asli. Oke, itu hukum tajwidnya. Berarti inna itu dibaca dengung, sedangkan fi itu dibaca panjang. Oke. Inna fi khalqis samawati wal ada alif dan ada lam di situ. Apa hukumnya? Siapa yang tahu apa? Ada alif, ada lam. Inna fi khalqis samawati wal alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ya. Alif lam qamariyah itu jika dia memakai alif lam dan alif lamnya itu bisa dibaca, maka itu dinamakan dengan alif lam qamariyah. Berikutnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. Au bau tau sau ai bai tai sai. Apa bentuknya? Au bau tau sau. Dia masuk kepada mat lain. Mat lain betul. Mat lain. Jadi mat lain itu au bau tau sau jauh. Ketika apa dapat di dalam Al-Quran dengan kalimat berikut au bau tau sau jauh ai bai tai sai jai, itu menandakan hukum tajwidnya adalah mat lain. Sudah paham apa sampai situ? Berikutnya liulil albab. Biasa disebutkan waktu di tempat mengaji dulu namanya baju di toko. Apa? Baju di toko. Kol baju di toko. Nah, itu ada apa semuanya? Berikutnya di surat Al-Imran ayat 191. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim apa? Dia itu bentuk izhar apa dia? Izhar, satu lagi izhar safawi. Izhar safawi itu semua hujaiyah kecuali mim dan ba.
Itu Ustaz Sapawi ya. Baru wa yatafakkaruna fi khalqis itu alif lam juga, tetapi alif lam syamsiyah, alif lamnya tidak bisa dibaca. Samawati wal sama dengan alif lam qamariyah. Itu apa? Itu hukum tajwidnya daripada surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sudah paham apa tentang tajwid surat ini? Ya. Oke. Semuanya dari ayat tadi yang pertama kita pahami, bagi orang yang membaca Al-Quran itu diberikan pahalanya dalam satu huruf berapa? Siapa tahu? Berapa? 7 berapa? 10. Satu kebaikan, satu huruf daripada Al-Quran itu diberikan untuk anak apa? 10 kebaikan. Siapa yang bisa menghitung daripada huruf ayat yang kita bacakan tadi? Banyak kan? Makanya itulah pahala yang kita dapat hari ini baru membaca 2 ayat daripada ayat Al-Quran. Paham apa seperti itu? Kemudian apa semuanya? Ini ayat ini menjelaskan kepada kita tentang berpikir kritis. Artinya itu berpikir anak apa? Bagaimana penciptaan langit dan bumi, siang dan malam. Itu sudah ada koridornya diberikan Allah kepada kita. Sudah ketentuan Allah sejak zaman azali dulu, bahwa akan ada siang dan akan ada malam, bahwa akan ada bumi dan akan ada langit. Kayak gitu. Akan ada yang namanya laki-laki dan akan ada yang namanya perempuan. Itu berpikir kritis kita. Itu ada apa sampai situ. Jadi itu ayat yang kita bacakan tadi. Siapa yang bisa membaca artinya? Oke, Fatimah, silakan. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan selisih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Oke, yang pertama apa? Yang perlu kita ambil poin di sana di ayat pertama, yaitu tentang apa? Tentang penciptaan langit dan bumi, siang dan malam bagi orang yang berakal berpikir, ya kan? Perbedaan kita dengan makhluk lain itu. Ada yang bertanya tentang materi kita hari ini? Oke, silakan Fatimah. Apa itu tentang pengertian pemikiran kritis itu gimana maksudnya Pak? Oke, betul. Pertanyaan Fatimah, apa yang dimaksud dengan berpikir kritis itu Pak sebenarnya? Berpikir kritis itu kayak begini. Kita tuh memikirkan sesuatu itu supaya kenal Allah. Nah, itu maksudnya. Contoh, Allah menjadikan langit, berarti ada kekuatan yang lebih besar daripada langit kan? Contoh, Allah menciptakan daratan, bumi, berarti ada kekuatan yang lebih besar daripada bumi ini. Itulah Allah yang menciptakan. Pernah dengar apa tentang kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan? Pernah kan? Jadi apa semuanya itu menandakan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim pada itu berpikir kritis. Awal-awalnya Nabi Ibrahim sampai dia menyembah matahari, menyembah bulan, tetapi itu semua sirna. Karena apa? Karena ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan itu, yaitu adalah Allah. Makanya kita diciptakan dunia ini, man arafa nafsa faqad arafa. Siapa yang mengenal dirinya pasti dia mengenal Tuhannya, ya kan? Kenapa? Kita diciptakan Allah, berpikir kritis kita di mana? Berpikir kritis kita, seandainya saya tidak diciptakan Allah, mana ada di kelas 10 sekarang, kelas 11, kelas 12 sekarang, ya kan? Ya, jadi itu berpikir kritis kita. Makanya dengan berpikir kritis itu keimanan kita bertambah, itu maksudnya. Jadi itu apa semuanya tentang berpikir kritis. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi. Kita tutup pelajaran kita itu dengan kesimpulan. Yang pertama, kita harus selalu berpikir positif terhadap apapun. Itu yang pertama.
Yang kedua, penciptaan langit dan bumi itu sudah koridor dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan bumi dan langit itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh untuk memikirkan itu. Kenapa Allah ciptakan langit, kenapa Allah ciptakan bumi? Itu kesimpulannya. Kita disuruh untuk lebih jeli berpikir. Kalau berpikir anak kelas 1 SD beda dengan berpikiran anak kelas 6 SD. Kelas 6 SD beda dengan pemikiran anak kelas 1 SMP. Anak SMP beda dengan pemikiran anak SMA. Anak SMA beda pemikirannya dengan anak kuliah. Di situlah mana yang lebih kritis? Apakah anak SD atau anak kuliah? Anak kuliah yang lebih kritis. Di situ anak apa semuanya menyimpulkan bahwa berpikir kritis itu wajib bagi kita supaya kita apa? Berpikiran positif terus. Zuzon kan berpikiran negatif kan? Sedikit-sedikit kita zuzon kepada kawan kita, kepada teman kita. Akhirnya apa? Akhirnya pikiran kita tidak menentu. Akhirnya hati kita merasa sakit, akhirnya timbul rasa kebencian kepada saudara kita atau kawan kita. Karena apa? Karena pikiran kita negatif terus. Tetapi kalau kita berpikir kritis, semua yang ada di dunia ini kita anggap positif. Bahkan yang di mata orang pun negatif, tapi di mata kita positif bisa. Nah, jadi itu apa semuanya kesimpulannya hari ini. Mari kita selalu berpikir kritis dan tidak berpikiran yang namanya negatif. Itu apa semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah.